Tidak bisa membawa keluar. Berani membuat onar di pesta keluarga Xie. Mengacaukan pesta. Aku sudah bilang padamu. Kamu harus menikahi Xiang Shao dengan jujur. Kakek. Baiklah. Kakekmu bicara dengan baik sekali. Kamu hanya perlu menikah dengan saya dengan jujur. Kita bersama sekarang. Aku akan meminta ayahku untuk berinvestasi lagi. Mengisi kekurangan dana keluarga Xie. Kamu bilang apa? Tidak perlu. Hadiah dan dana. Aku sudah meminta Xiao Hongfei untuk mengirimkannya. Kamu bilang apa? Aku sudah meminta Xiao Hongfei untuk mengirimkannya. Apakah kamu tahu siapa Xiao Hongfei? Kataku Ye Zhou. Kamu benar-benar berani. Minta Xiao Hongfei mengirimkan uang. Dia adalah orang terkaya pertama di Daxia kita. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai tokoh. Ye Zhou, berhenti bicara. Mulut penuh omong kosong. Aku akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu Xiao Hongfei. Tangkap anak nakal ini untukku. Kakek, jangan marah. Ye Zhou tidak dengan sengaja. Aku dengan sengaja. Sebenarnya, aku masih mempertimbangkan wajah Xie Shiro. Ingin Xiao Hongfei memberikan investasi kepada keluarga Xie. Tapi melihat sikap kalian, aku memutuskan untuk membatalkan keputusanku. Karena keluarga Xie tidak pantas. Kakek, tenanglah. Orang ini kuserahkan padaku. Penjaga yang busuk. Benar-benar menganggap dirinya penting. Datanglah. Buang anak kecil yang tidak tahu diri ini. Buang dia untukku. Hari ini siapa yang membuang anak kecil ini? Aku akan memberi hadiah besar. Sekelompok sampah. Mengapa aku memberi uang untuk kalian makan? Xiang Shao, apakah Anda baik-baik saja? Shiro, jangan berbuat kacau. Identitasnya sama sekali tidak pantas untukmu. Aku tahu, kamu dengan sengaja mencari seseorang untuk berpura-pura. Menghentikan pernikahan. Ini tidak akan berhasil. Kakek, Xie Lao. Jika dikatakan, Shiro bisa mendapatkan investasi sendiri. Apakah itu berarti tidak akan memaksa dia menikah? Ya, namun, saat ini dia tidak bisa melakukannya. Jadi, sekarang dia hanya harus mengikuti pengaturan keluarga. Siapa bilang dia tidak bisa mendapatkannya? Hari ini saya kebetulan menyiapkan hadiah ulang tahun untuknya. Pastinya akan segera dikirim. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Hutang keluarga Xie sekarang mencapai 500 juta. Apa yang bisa kamu berikan senilai 500 juta? Aku sudah bilang. Xiao Hongfei akan segera tiba. Xiao Hongfei, tidak tahu masih mengira. Xiao Hongfei adalah adikmu. Apakah kamu tahu siapa Xiao Hongfei? Hanya perilaku seperti itu. Kamu bahkan tidak pantas untuk membantu Xiao Hongfei mengenakan sepatu. Orang terkaya pertama di Daxia. Xiao Hongfei sudah tiba. Buka. Tuan Xiao, bisakah Anda datang ke pesta ulang tahun cucu saya? Jika bisa memberitahu sebelumnya, saya pasti akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Nona Xie, selamat ulang tahun. Silakan lihat. Kontrak investasi 500 juta ini, dan keuntungannya hanya 30%. Tuan Xiao, ini, kontrak ini, adalah hadiah ulang tahun dari Tuan Ye untukmu. Semoga kamu suka, identitas Tuan Muda Ye keluarga Ye. Hai Xiao Ye, tentu saja suami Anda, Ye Zhou. Dia sengaja mencari saya. Harap, dapatkah saya memberikan investasi ini kepada Anda? Tidak mungkin. Tuan Xiao, bagaimana mungkin? Orang ini, bagaimana mungkin dia bisa terkait dengan Anda? Tidak mungkin. Beraninya kamu memarahi Tuan Ye, segera minta maaf kepada Tuan Ye. Tuan Xiao, ayah saya adalah Xiang Xihai. Dia bertemu dengan Anda di pameran internasional. Dia bahkan berbicara dengan Anda. Apakah Anda lupa? Maaf.
Maafkan kepada siapa? Tuan Ye, maaf. Tuan Xie, karena masalah uang sudah terselesaikan. Sui Rou tidak perlu menikahi Xiang An lagi, kan? Tentu saja. Tuan Ye, hadiah sudah dikirim. Jika tidak ada yang penting, maka saya akan pergi dulu. Nona Xie, semoga tidak mengganggu pesta ulang tahun Anda. Ya, hai Xiao Ye, apa hubunganmu dengan Tuan Xiao? Apa hubungannya sebenarnya? Kamu hanyalah seorang pion, berani menggunakan identitas Tuan Muda Ye keluarga Ye, menipu Xiao Hongfei, wajah keluarga Ye, juga mampu mengundang Xiao Hongfei. Kamu terlalu menghargai keluarga Ye. Diam, Ye Zhou. Jelas sekali kamu menggunakan nama keluarga Ye, menipu semua orang di sini. Ye, kecil, apakah kamu serius? Tentu saja, kamu tidak berpikir. Hanya dia, seorang anak terbuang. Bagaimana mungkin dia mengenal Xiao Hongfei? Ma, itu masuk akal. Kamu Zhou, kamu segera pergi dari sini. Keluarga Xie tidak menyambut kedatanganmu. Kakek, kamu percaya padaku, aku percaya padamu. Si Rou, apakah kamu gila? Kamu percaya kata-kata orang seperti dia? Aku percaya padanya. Dia tidak akan menyakiti saya. Nona Xie, apakah kamu tidak takut padanya? Apakah dia berencana jahat terhadapmu? Aku sudah bilang, aku percaya padanya. Pemikiran, si Rou, kamu terlibat dengan anak terbuang keluarga Ye ini. Ingin merusak reputasi keluarga Xie. Menyebabkan malu. Pergi dari sini. Keluarga Xie tidak menginginkan kedatanganmu. Bagaimana? Berubah pikiran tiba-tiba. Bahkan tidak peduli dengan reputasi. Kapan aku pernah berubah pikiran? Aku dan kesepakatan taruhan dengan si Jia. Jika dia bisa mendapatkan dana proyek, saya tidak akan memaksa dia menikah dengan keluarga Xiang. Dan saya tidak menjanjikan untuk menjadi pacar si Jia. Hanya menjadi pacar si Jia. Hahaha. Terima kasih, Tuan Xie. Pandanganmu tidak bagus. Di kota Kun ada begitu banyak pemuda berbakat, tetapi kamu memilih orang seperti dia. Apa hubungannya denganmu? Si Jia. Kamu tidak menyukai Xiang An, kan? Aku bisa memperkenalkanmu lagi. Kamu harus memutuskan hubungan dengan orang itu. Kakek mengatakan. Aku, Xie Zhou, tidak akan menikah. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu benar-benar membuatku kesal. Kakek Xie memiliki wajah yang merah. Tidak mungkin sampai seperti itu. Aku tidak akan terlibat dalam perdebatan semacam ini denganmu. Jika kamu benar-benar berbakat. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Sangat mudah. Dalam waktu 3 hari. Selesaikan 2 hal. Pergi ke grup Goldman Sachs untuk menagih hutang. Mengunjungi Goldman Sachs untuk meminta pinjaman. Goldman Sachs berutang 1 miliar pada keluarga Xie. Kakek. Di balik Goldman Sachs. Apakah kamu benar-benar ingin membuatku marah? Kakek? Tapi aliansi Zhenwu di bawah tanah. Kamu biarkan dia pergi. Dia tidak yakin bisa melindungimu. Jika bahkan Zhenwu Alliance takut, masih percaya dia memiliki kemampuan ini. Minta utang. Aku ahli dalam hal ini. Katakanlah, apa hal kedua? Baiklah, memiliki harga diri. Hal kedua untukmu. Sangat sederhana. Kepala dari 4 keluarga besar, keluarga Zhao, sedang merencanakan sebuah proyek pariwisata Gunung Qingxi senilai miliaran. Jika kamu bisa mengambil alih proyek ini, dan mempercayakan kepada keluarga Xie, aku akan mengizinkanmu menjadi menantu kami di keluarga Xie. Kakek, proyek ini sudah ditentukan untuk keluarga Ye. Kamu minta dia menyelesaikan 2 hal ini. Bagaimana mungkin? Aku menjawab, Ye Zhou, kamu gila. Aku tidak. Kamu Zhou, kau benar-benar tidak tahu diri. Berani mencuri proyek dari keluarga Ye. Apakah kamu pantas? Menurutku, kau takut. Alasanmu menerima sekarang. Hanya untuk memberikan dirimu jalan keluar. Banyak omong. Tenanglah. 3 hari kemudian, semuanya akan terungkap. Ayo pergi. Di kartu ini ada 1 juta. Anggap saja sebagai ganti. Kompensasi untuk waktu ini. Ambil dan tinggalkan kunceng. Mulai sekarang, kita tidak memiliki hubungan apapun. Bagaimana? Kamu tidak percaya padaku. Bagaimana mungkin kamu bisa menyelesaikan 2 hal ini? Kepala keluarga Xiao membantumu.
Karena melihat bahwa, karena kamu adalah bagian dari keluarga Y, dia bisa membantumu